Salam sinema, sahabat sinemologi. Halo, apa kabar semuanya? Saya bakal ngasih video reaksi film Yin Yang Master Dream of Eternity. Film ini sudah rilis di Netflix tanggal 5 Februari 2021 dan agak telat sih saya, cuman kita harus bahas, oke? Disutradarai oleh Go Jingming dengan para pemain yang semuanya saya nggak kenal, nggak ada yang kenal. Mungkin mereka terkenal di negaranya, cuman kalau saya pribadi nggak ada yang kenal. Sebenarnya paling demen sih kalau ada film yang mengangkat tema-tema kayangan, tema-tema fantasi. Cerita dimulai dengan interaksi antara guru dengan muridnya. Mereka sedang berlatih untuk mempelajari ilmu yang jelas bukan ilmu matematika. Dan di saat mata pelajaran sedang berlangsung, tiba-tiba si guru diserang oleh bayangan siluman ular iblis raksasa yang gede banget dan akhirnya berujung pada kematian sang guru. Si murid diberikan warisan roh diberikan roh penjaga untuk meneruskan cita-cita luhur gurunya, yaitu mengalahkan siluman ular raksasa iblis ini yang bersemayam di kerajaan, di ibu kota kerajaan. Jadi sebenarnya yang dilawan gurunya ini adalah masih bayangannya, jadi bukan ular yang asli, bukan siluman yang asli. Karena ular yang asli ini dia akan bangun dari tidurnya itu setelah melalui ratusan tahun. Dan butuh 4 master agar bisa mengalahkan keganasan siluman ular iblis raksasa biadab itu. Dan sesuai wasiat dari gurunya, si murid yang bernama Xingming menggantikan gurunya yang seorang master Yin dan Yang. Dia harus pergi ke kota kekaisaran untuk menjaga kerajaan bersama 3 master lainnya. Ternyata di ibu kota kerajaan muncul kejadian-kejadian aneh yang membuat semua master saling mencurigai satu sama lain. Apalagi ditambah dengan kematian satu master yang akhirnya memperuncing keadaan. Xingming yang awalnya nggak satu frekuensi sama si Boya, jadi ada master lain yang bernama Boya. Ini dia nggak cocok, tapi pada akhirnya mereka berdua kerjasama untuk bisa menyelesaikan teka-teki yang ada di hadapan mereka. Sebenarnya apa yang terjadi? Hingga pada akhirnya mereka dihadapkan pada kebangkitan siluman ular. Bukan siluman ular putih ya. Ini siluman iblis ular raksasa jahanam biadab. Dan reaksi saya setelah menonton film ini, sebenarnya saya suka banget dengan efek CGI-nya di sini ya. Ini benar-benar yang spektakuler dan cukup memukau sih, cukup indah di mata gitu, enak dilihat. Tapi bukan hal baru juga sih sebenarnya. Karena dulu sebelumnya udah ada film model-model kayak gini juga, cuman masih kurang rapi. Nah, di sini kayaknya udah dirapiin gitu. Penasaran kan film apa sebelumnya? Googling, jangan nanya saya. Dan kalau kalian sadari, sebenarnya ada yang saya takutkan adalah ketika si Master Yin yang ini membuka pintu portal, yang ada, saya takutnya yang ada ini yang keluar Doctor Strange gitu. Tapi ya gimana ya, namanya juga inspirasi, kita nggak tahu siapa yang menginspirasi siapa. Jadi ada adegan-adegan yang memang memiliki kemiripan antara film Doctor Strange dengan film ini gitu, sama-sama menggunakan portal di apa sih yang nyala-nyala gitu, intinya kayak gitulah. Nah, itu siapa yang niru siapa cuma nggak jelas, tapi yang jelas gerakan-gerakan yang begini-gini itu kan sebenarnya udah ada sebelum film Doctor Strange sih sebenarnya. Jadi ya kenapa yang ribetin itu ya. Dari segi penceritaan pun di film ini cukup stabil dan nggak ngalor ngidul kemana-kemana gitu. Jadi ini cara bertuturnya masih oke, enak untuk diikuti. Dan perlu diketahui ya, ini bukan film action, tapi ini adalah film drama dengan bumbu-bumbu action gitu. Karena di sini action nggak banyak, paling di seperempat pertengahan, di awal cuma dikit, terus nggak banyak lah. Pokoknya yang paling gernya itu di akhir. Dan konfliknya sih emang bener-bener kayak di setting, memang terlihat drama banget ya. Bumbu-bumbu actionnya di sini tuh jadi emang nggak bikin bosen jatuhnya, jadi kayak nutupin yang kita kelemahan drama terus dikasih action ini jadi enak gitu.
maksimal, benar-benar bisa dimaksimalkan action-actionnya di sini. Dan kalau di awal-awal mungkin agak-agak membingungkan sebenarnya ini mereka dalam kondisi ngapain atau apa gitu, nanti tuh di akhir-akhir akan terjawab gitu loh, bahwa ada semacam penuturan yang menjawab pelan-pelan apa sih yang menjadi teka-teki di awal gitu. Pokoknya enak sih nonton film ini. Dan hubungan Xingming dengan si Boy ya, jadi sama-sama master ini juga unik sih. Awalnya mereka yang kontra gitu kan, yang apaan sih lu, nggak jelas, gue emang kalau gue suka siluman, lu kenapa gitu kan, lu nggak suka sama gue, ya udah sih gitu. Sementara si Boyanya kayak, ya apaan sih lu, ya lu lagian kayak nggak ada orang aja, siluman ditemenin, heran gitu. Jadi kayak dua anak manusia ini awal-awalnya tuh kayak gitu, tiba-tiba kayak muncullah bibit-bibit bromance gitu kan, yang akhirnya saling care, kerjasama, terus membentuk paguyuban apalah gitu. Jadi lucu sih, dan ada chemistry-nya kedua orang ini gitu. Dan yang lain pun juga penampilannya juga pas gitu, enak gitu. Scoringnya juga suka banget, nggak tahu kenapa enak aja di kuping, dan bisa ngimbangin segala scene yang ada gitu. Dan sampai nggak sadar gitu bahwa film yang berdurasi 2 jam ini kayak, oh ini udah kelar, kok 2 jam gitu, padahal waktu nonton nggak ngeliat tuh ini film bakal jalan berapa durasi gitu, tiba-tiba ternyata udah 2 jam lebih. Segitu aja reaksi saya. Jadi kalian harus nonton film ini. Buat kalian yang suka film bela diri, seni bela diri, suka film Mandarin, suka film terus suka yang berbau-bau oriental, terus yang suka saya, nonton aja film ini. Pokoknya nggak ada salahnya kalian nonton film ini, oke? Jangan lupa di subscribe, follow Instagram dan Twitter, intip-intip di blog, kemudian aktifkan lonceng pertikaian supaya kita bisa bersilat dan bergumul dalam postingan-postingan yang terbaru di channel Sinemalogi. Oke? Oke, dan salam sinema. Bye-bye.